Kelayakan orang tua untuk memiliki anak adalah ukuran pribadi yang berbeda-beda. Tidak semua orang tua perlu dianggap bobrok dan tidak bisa merawat anaknya hanya karena pola asuh yang keras misalnya. Selagi orang tua itu siap dan mengerti apa resiko yang akan ditanggung ketika mempunyai anak, maka tak masalah di kedua sisi karena pada akhirnya mereka harus dan akan bertanggung jawab penuh terhadap anaknya, bukan? Masuk kepada poin klarifikasi. Satu, mari bermain pada best case dari tim pemerintah. Mereka jelas mengatakan bahwa mereka akan menawarkan sosialisasi bahkan pelatihan tiap-tiap orang tua yang berencana untuk memiliki anak. Namun in fact, pada faktanya, apakah itu benar-benar akan tercapai di status quo? Tentu tidak, karena pemerintah perlu usaha yang besar seperti persiapan dana dan fasilitas untuk melakukan pelatihan ini dan itu, bukan? Hal ini pada akhirnya tidak akan se-eksklusif dan sepenting itu. Dua, tidak ada jaminan semisal pelatihan itu sudah dilaksanakan, orang tua yang sebelumnya jahat menjadi lebih baik misalnya. Hal ini dibuktikan oleh perbedaan pola pikir manusia yang bisa saja berubah-ubah nantinya. Sehingga meskipun jika pihak pemerintah berhasil melakukan mekanisme, maka tetap akan buruk karena pada akhirnya di masa yang akan datang pelatihan tersebut akan bisa terlupakan begitu saja. Tiga, dalam perdebatan ini mereka juga gagal membuktikan bagaimana keharmonisan keluarga akan tetap bertahan. Padahal tidak ada jaminan bahwa setelah mengikuti tes kelayakan tersebut, sikap orang tua akan tetap positif secara mental dan materi misalnya pada masa yang akan datang. Pada akhirnya mekanisme mereka tidak valid. Dewan juri yang terhormat, sisi kami memang menang ketika kami mampu membuktikan dua hal. Satu, setiap orang berhak untuk menentukan kehidupannya, tidak terbatas pada kelayakan dirinya untuk memiliki anak. Dua, orang tua yang siap secara mental dan materi sudah cukup menjadi standar kelayakan untuk memiliki anak tanpa melakukan tes ini dan itu. Kami yakin kedua sisi sama-sama memiliki tujuan, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tiap-tiap anak dengan berada di keluarga yang harmonis misalnya. Namun kami akan membuktikan kenapa tes kelayakan tidak dapat dijustifikasi. Satu, status quo baik-baik saja. Pihak pemerintah tidak pernah menyinggung keadaan saat ini. Tes kelayakan untuk memiliki anak tidak menjadi urgensi bagi pemerintah. Saat ini, orang tua lebih memilih untuk mengikuti sosialisasi parenting dan lain sebagainya. Pun hal ini lebih efektif karena faktanya sudah banyak orang tua yang mengikuti sistem ini di status quo dan pada akhirnya itu sangat baik-baik saja. Dua, orang tua memiliki standar asuh yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengklasifikasi bahwa teknik parenting orang tua itu buruk hanya karena memarahi anaknya atau mencubit anaknya, karena justru di sisi kami itu lebih baik karena ini merupakan salah satu bentuk kepedulian orang tua. Bayangkan ketika misalnya anak tersebut tidak pernah dimarahi, tidak pernah ditegur oleh orang tuanya, maka itu akan buruk untuk masa depan anaknya karena anaknya bisa saja menjadi lebih pembangkang. Tiga, orang tua memiliki goals dan tujuan masing-masing untuk anaknya, yaitu sama-sama ingin anaknya sukses dan berhasil, bukan? Sehingga alih-alih memikirkan bagaimana pola asuh orang tua ini dan itu buruk, kita akan lebih mementingkan bagaimana kelak anaknya dibimbing agar dapat bertahan di dunia kompetitif dan sukses. Mari kita bahas mengapa akhirnya ini tidak begitu penting dengan memasukkan beban pembuktian kami. Satu, mengapa tes kelayakan tidak perlu dijadikan syarat memiliki anak? Sadarilah Dewan Juri yang terhormat, ini masuk ke dalam hak asasi manusia. Mereka dapat berkeluarga dan membangun rumah tangga. Hal ini sejalan dengan bagaimana pilihan hidup mereka untuk memiliki anak, bukan? Lagi pula sejak awal, sebelum menikah mereka tentu sudah memiliki tujuan tersendiri untuk kehidupan keluarganya nanti, dengan mempersiapkan diri secara finansial, materi, mental, dan juga psikologi. Hal ini cukup di sisi kami karena lebih mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama dibanding dengan kasus terbaik dari sisi pemerintah. Dua, mengapa hal ini pada akhirnya buruk? Pada proses penerapannya tentu akan sulit bagi para pasangan untuk terus selalu melakukan tes ini dan itu misalnya. Sehingga buruk bagi mereka ketika mereka bahkan mengurungkan niat untuk mengikuti proses yang rumit tersebut. Padahal sejatinya mereka juga mengakui bahwa mereka pantas secara fisik dan mental untuk memiliki anak. Namun pemerintah malah mempersulit hal tersebut. Pada akhirnya ini akan menyebabkan angka kelahiran dapat saja menurun dan membuat pasangan menjadi tidak nyaman dengan tekanan sosial yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga apa? Ini akan menimbulkan suatu standar di mana orang tua yang pantas untuk memiliki anak ialah dia yang hanya mendapat hasil tes terbaik dalam uji kelayakan. Lalu mengapa ini akhirnya buruk? Jelas ketika standar tersebut sudah terjadi dan sudah diterapkan, maka ini akan mengubah kembali pola pikir masyarakat sehingga tidak sedikit orang tua yang bahkan kelak akan memilih untuk child free ini. Misalnya. Tiga, mengapa orang tua yang siap secara mental dan materi lebih eksklusif dibanding tes kelayakan? Dewan Juri yang terhormat, sadarilah bahwa mereka bahkan tidak menjelaskan tes kelayakan dalam bentuk apa. Anggaplah ini berupa isian soal dan lain sebagainya. Maka hal ini akan berbeda dengan praktik secara langsung. Tentu seseorang yang hanya membaca materi dan menjawab soal dengan baik misalnya, belum tentu terampil dalam nilai praktek. Artinya, meskipun orang tua tersebut lolos dalam tes kelayakan berupa soal, tetap tidak akan valid karena
karena mereka bahkan belum merasakan keadaan saat mempunyai anak. Di sisi kami, lebih pasti bahwa orang tua yang siap secara mental dan materi lebih menjamin adanya praktik yang baik secara langsung. Mengapa? Ketika mereka mempunyai anak, mereka lebih mengerti, mereka artinya sudah matang dan siap untuk menanggung segala bentuk kebutuhan dan keperluan si anak, baik itu secara materi berupa pemenuhan kebutuhan seperti susu bayi, popok, makanan, dan lain sebagainya. Juga ketika secara fisik mereka sudah siap, maka mereka akan lebih teliti dan tidak mudah down dan terpuruk selama mengurus anaknya. Ini justru lebih baik di kedua sisi, karena mereka lebih tahu secara praktik dibanding dengan teori yang didapatnya dalam tes kelayakan itu misalnya. Catat bahwa mosi ini tidak membahas tentang hubungan di luar nikah atau sebagainya, sehingga tidak akan ada paksaan dalam konteks ini. Pada akhirnya persiapan yang dilakukan akan lebih matang dan terkoordinir untuk memiliki anak. Pasangan yang sejak awal diberi syarat ini dan itu hanya untuk memiliki anak akan semakin tidak terkendali mentalnya. Mereka pasti akan terus-menerus menganggap bahwa dirinya tidak pantas untuk menjadi ayah ataupun menjadi ibu misalnya, sehingga ini buruk bagi kesehatan hubungan pasutri yang dapat berakhir pada keretakan hubungan, perceraian, dan hal-hal buruk lainnya. Sadarilah Dewan Juri yang terhormat, catat bahwa tiap-tiap orang memiliki ekspektasi yang berbeda-beda terhadap pasangannya. Ketika tes kelayakan ini tetap diadakan di status quo, maka buruk ketika ekspektasi salah seorang dari mereka untuk memiliki anak akan hancur ketika yang lainnya itu gagal dalam mengikuti tes kelayakan. Meskipun jika pemerintah mengkhawatirkan adanya pola asuh yang toksik misalnya, maka ini tetap tak akan masalah karena sejak dulu sosialisasi tentang ilmu parenting sudah ada dan itu baik-baik saja di status quo. Hal ini lebih eksklusif dan lebih baik di sisi kami sebab sosialisasi yang sejak dulu sudah diadakan, sosialisasi parenting dan lain sebagainya, itu akan terjadi di status quo dengan baik-baik saja. Dan juga respon dari orang tua tentang sosialisasi parenting itu adalah baik, sehingga tidak ada masalah ketika sosialisasi itu tetap diadakan alih-alih dengan mengadakan tes kelayakan lagi yang dapat memperberat status quo saat ini. Sehingga kami tidak akan menjadikan tes kelayakan, pada akhirnya tidak akan menjadikan tes kelayakan sebagai syarat kepada orang tua untuk memiliki anak sebagai urgensi, dan kami sangat bangga berada di sisi oposisi. Sekian, terima kasih.